Lah ini berseberangan selama ini, berseberangan selama ini. Nah, ini dalam konteks secara ideologi politik. Secara praktek politik selama ini memang antara PKB dengan PKS tidak pernah bersatu dalam sejarahnya. Nah, ini ada apa gitu? Ini ada apa? Apakah karena hanya urusan kepentingan ini ketemu di tikungan tajam semacam ini sehingga menghebohkan bangsa ini adalah sebuah ombak politik gitu ya, tidak hanya sebuah arus politik tapi ombak politik yang diciptakan oleh Muhaimin Iskandar beserta Pak Anies Baswedan dan Surya Paloh. Apa dampaknya? Ini yang penting untuk kita usik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi azim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa, saya sekarang mengawali untuk ada di studio ini untuk kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Karena sekarang lagi viral ya deklarasi Amin, Anies Gus Muhaimin. Sampai hari ini masih terus gaduh dan ramai gitu ya, semua media cetak dan media online serta media TV juga sampai hari ini semuanya mengangkat isu tentang persoalan deklarasi Capres Anies Gus Muhaimin ini. Nah, maka saya kaderui jaga peturuna untuk ikut bicara persoalan ini. Saya berjelaskan berita di Detik, meskipun ini sebetulnya berita ini ditulis di semua media. Jadi saya mencoba untuk membaca, sebelum saya usik membaca berita online Detik News ya, dengan judul Caimin dipanggil KPK sebagai saksi kasus Kemenaker hari ini bakal hadir. Anda tanya, kata KPK telah menjadwalkan rencana pemeriksaan kepada Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenaker. Caimin diperiksa sebagai saksi. KPK sendiri telah melayangkan surat pemanggilan kepada Caimin, namun hingga pagi ini belum ada balasan mengenai konfirmasi kehadiran Caimin ke KPK hari ini. Pihak KPK juga menyebut belum menerima surat dari pihak Caimin terkait permintaan adanya penundaan pemeriksaan hari ini. Sejauh ini konfirmasi yang kami peroleh belum ada surat dimaksud. Nanti kami update kembali, kata Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi Selasa 5/9 hari ini ya. Ini kalau mengikuti, mencerna dan menyimak alasan dari KPK lewat penjelasan dari Humas KPK Ali Fikri ini murni penegakan hukum. Ini murni penegakan hukum. Meskipun banyak orang, banyak pengamat, banyak pihak yang justru ini dikait-kaitkan dengan deklarasi yang dilakukan oleh Surya Paloh, deklarasi Capres Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Menurut saya sama benarnya, ini terserah dari bagaimana kita perspektifnya gitu ya. Tapi banyak orang yang menyayangkan sebetulnya kalau persoalan penegakan hukum ini ada kaitannya atau terkait bahkan karena gitu ya, deklarasi itu. Nah, kalau itu terjadi, maka kesimpulan banyak orang, khawatir banyak orang bahwa di negeri ini hukum dijadikan alat politik itu betul-betul benar-benar tertegaskan.
Pemirsa, kita tidak mau ya untuk masuk ke dalam persoalan-persoalan yang sebetulnya menjadi kewenangan dan tugas pokok dari institusi negara yang memang diberikan kewenangan dan tugas oleh undang-undang. Akan tetapi kita tidak juga bisa untuk menolak dan memaksa orang lain untuk tidak berpikir semacam itu. Kita lanjutkan pemirsa. Memang ini ombak politik ya. KPK harap Caimin kooperatif. Awalnya kabar pemanggilan Caimin diembuskan salah seorang sumber di KPK dan di luar KPK. Ditanya perihal itu, kabar pemberitaan KPK Ali Fikri meminta publik menunggu esok hari. Besok ditunggu saya sekali lagi, harapan kami hadir sesuai surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan, ucap Ali di kantornya Senin 4/9. Artinya surat itu betul-betul terkonfirmasi, memang betul-betul sudah dikirimkan surat pemanggilan itu ya. Pemanggilan itu. Dan saya sempat menonton acara Mata Najwa juga, Gus Imin mengiyakan gitu ya. Ali meminta siapapun yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib dipanggil. Dia pun berharap mereka yang dipanggil sebagai saksi kooperatif. Ini normatif banget. Yang pasti siapapun yang keterangannya dibutuhkan untuk penyidikan KPK, kita panggil sebagai saksi tentunya, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan, dalam sistem penegakan hukum di KPK sudah ada tersangkanya. Berbeda di penegak hukum lain, barangkali di proses penyidikan belum ada tersangkanya, ucap Ali. Kita lanjut pemirsa sebelum melanjutkan usik saya. Dalam perkara ini KPK sudah menetapkan 3 tersangka meski belum secara resmi mengumumkannya ke publik. Ketiganya masing-masing 2 orang pihak dari Kemenaker bernama Reina Usman dan Inyoman Damanta, serta 1 orang pihak swasta bernama Karunia. Dugaan korupsi itu sendiri berkaitan dengan pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Perkara yang terjadi di Kemenaker di masa Caimin menjabat Menaker, yaitu pada tahun 2012. Jadi kalau dihitung secara matematis sampai hari ini 2012-2023 ya 11 tahun. 11 tahun pemirsa. Pemirsa, yang menarik ini kan tidak hanya urusan masalah ini. Yang menarik justru koalisi yang tidak terpikir oleh banyak orang dan banyak pengamat, tidak berpikir. Karena kubu Muhaimin Iskandar, Gus Muhaimin, yang selama ini tersimbol sebagai gerakan politik Islam moderasi gitu ya, justru hari ini berkumpul dan menyatu dan mendeklarasikan diri dengan kubu dan kelompok politik yang selama ini disimbolkan menjadi sebuah kelompok aliran politik keras gitu ya. Kanan. Dan ini sebetulnya kelompok-kelompok ini tidak salah ketika kita menyimpulkan secara sederhana ada lumbung dari simbol cebong dan kampret. Sebagaimana juga disinyalmenkan oleh Pak Surya Paloh waktu deklarasi itu kita yang kita saksikan bersama-sama waktu itu. Ini menariknya pemirsa. Dalam konteks ini adalah sebuah peluang dan tantangan menurut saya pribadi ya, sebagai orang mantan aktivis dan juga hari ini resmi menjadi kader PKB juga. Ini menarik menurut saya. Dua kutub kelompok ini yang sebelumnya dalam langkah dan strategi politik, bahkan ideologi politiknya dianggap berbeda, hari ini berkumpul dan menyatu menjadi menggabungkan sebuah kekuatan untuk bagaimana membangun sebuah kontestasi politik dalam rangka capres cawapres. Pemirsa,
kalau berbicara persoalan masalah bagaimana ideologi politik itu bergulir, bagaimana ideologi politik itu digerakkan, biasanya gitu ya, biasanya itu akan mencoba untuk bagaimana mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi aliran-aliran politik lain agar bisa ikut gitu ya, dengan perspektif dan konstruksi pikiran dan aliran politiknya. Banyak orang yang menyebutkan antara kubu NU dalam konteks ini ya, saya tidak menyebutkan, tapi ini aliran politik moderasi yang tersimbolkan di PKB dengan aliran politik kanan yang disimbolkan oleh Pak Anies kali ini. Bahkan banyak orang menganggap Pak Anies ini adalah simbol politik identitas gitu ya, yang menggunakan isu-isu keagamaan menjadi yang dijadikan sebuah isu politik. Nah, ini berseberangan selama ini, selama ini. Nah, ini dalam konteks secara ideologi politik. Secara praktek politik selama ini memang antara PKB dengan PKS tidak pernah bersatu dalam sejarahnya. Nah, ini ada apa gitu? Ini ada apa? Apakah karena hanya urusan kepentingan ini ketemu di tikungan tajam semacam ini sehingga menghebohkan bangsa ini? Ini adalah sebuah ombak politik gitu ya, tidak hanya sebuah arus politik tapi ombak politik yang diciptakan oleh Muhaimin Iskandar beserta Pak Anies Baswedan dan Surya Paloh. Apa dampaknya? Ini yang penting untuk kita usik hari ini, pemirsa. Bicara masalah persoalan ideologi politik yang dimana kalau kita mau memposisikan kedua kutub aliran politik ini seolah-olah seperti minyak dan air, itu tidak pernah acampo, tidak pernah bersatu, tapi hari ini jelas-jelas bisa bersatu. Ini menurut saya seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini adalah sebuah peluang dan tantangan. Peluangnya adalah bisa saja memustakmalkan sesuatu yang menjadi keyakinan kelompok politik yang lain untuk setidaknya ada titik singgung, ada titik kesamaan yang ditonjolkan hari ini. Contoh, isu-isu khilafah yang selama ini sering menjadi momok gitu ya, sebagai gerakan politik identitas yang selama ini kita ketahui semacam itu, bisa saja ini bisa akan mereda gitu dengan hadirnya PKB dan Gus Muhaimin di kelompok ini. Kemungkinan yang lain juga bisa terjadi, dan tapi setidaknya berkumpulnya dan menyatunya dua kekuatan politik Islam yang selama ini dianggap berhadapan-hadapan, ini adalah peluang dan kabar baik sebetulnya bagi kita. Terserah siapa yang nanti mampu untuk bagaimana mengaktualisasikan mengartikulasikan dari aliran-aliran politiknya ketika sudah ada titik singgung dari seorang tokoh, dua orang tokoh yang didukung, yang sama-sama didukung oleh kedua aliran ini. Ini menariknya yang pertama di sini menariknya pemirsa. Dan kalau itu terjadi, maka ini adalah sebuah harapan besar buat bangsa ini akan lebih baik. Bangsa ini tidak akan terus-menerus disibukkan dengan urusan persoalan-persoalan fundamental terkait dengan urusan aliran politik keras, moderasi dan yang lain-lain. Ini harapannya. Tapi di sisi lain, kalau nanti ini terjadi sebaliknya, juga bisa menjadi prahara terhadap bangsa ini. Menurut saya sih itu dalam konteks pembacaan saya, dalam konteks menyatunya dua aliran politik yang sebelumnya tidak pernah bersama. Urusan saling menghargai, iyalah kita saling menghargai. Tapi kalau kita melihat dari konteks ini, jika bersatunya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, PKS dan PKB, ini justru menghilangkan isu-isu khilafah, menghilangkan isu-isu kekerasan keislaman dan yang lain-lain, justru begitu arus yang selama ini digaungkan dan diperjuangkan oleh
teman-teman politisi PKB dan mabda siasatnya PKB, ini sebetulnya menurut saya rahmat bagi kita semua. Bergabungnya Anies Baswedan ini adalah salah satu cara, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini adalah salah satu langkah konkret dan tahapan baru untuk bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih bersama, membangun kebersamaan dari sebuah perbedaan yang terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kok ada banyak orang yang justru alergi dan juga tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipaksa untuk tidak menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh KPK ini jelas-jelas ada kaitannya dengan deklarasi dan menyatunya kelompok Islam kanan dengan Islam moderasi. Dalam konteks ini adalah deklarasi Amin. Dan KPK hari ini bergerak gitu ya. Kemana selama ini, selama 11 tahun kok justru tidak dituntaskan waktu itu? Justru pada saat ada perhelatan politik besar semacam ini, justru ini bersamaan gitu. Bahkan sebelum deklarasi itu sudah ada banyak berita yang muncul ke permukaan bahwa setelah mendapatkan informasi ada bersatunya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, maka kasus Duren, Dus Duren ini muncul kembali dan hari ini justru itu jelas-jelas terlaksana. Kalau sebelum-sebelumnya kan isu itu sering hanya dihembuskan basar-basar gitu ya, bahwa Gus Muhaimin ini dianggap tersandra dengan persoalan-persoalan masalah ini. Nah, persoalan ini menarik gitu ya. Tapi kalau kita seperti apa yang saya tadi katakan sejak awal, kalau menyimak dan memperhatikan alasan dari KPK kenapa memanggil Gus Muhaimin, ini tidak ada yang salah dalam perspektif hukum. Karena memang ini adalah murni penegakan hukum, dan kasus di situ memang betul-betul ada persoalan karena sudah ada tersangkanya. Maka tidak salah dalam perspektif ini. Tapi perspektif yang lain, banyak orang yang tidak bisa dipaksa untuk tidak mengaitkan persoalan ini dengan deklarasi Amin. Karena Anies Baswedan ini disimbolisasikan sebagai antitesa dari kekuasaan hari ini. Simbolnya Pak Jokowi, antitesis dari Pak Jokowi. Bisa saja bergabungnya Gus Muhaimin, PKB dalam konteks ini yang selama ini menjadi bagian dari pemerintahan dan kekuasaan, sementara Anies Baswedan disimbolkan sebagai kekuatan politik anti dari kekuasaan. Bisa saja perjalanan politik ke depan tidak akan sepanas perjalanan capres 2014 dan 2019. Tidak ada keterbelahan seperti yang sangat keras seperti kemarin. Mudah-mudahan saja ini adalah langkahnya gitu ya. Ini adalah obatnya. Dan ini menjadi sebuah hail gitu ya, menjadi sebuah pemicu untuk tidak lagi ada politik cebong kampret. Pemirsa, ini ada dua catatan dari saya. Secara ideologis ada bergabungnya dua kekuatan politik yang beraliran berbeda gitu ya, bersatu. Yang kedua, langkah KPK yang kebetulan atau memang ada kaitannya dengan deklarasi itu wallahu alam. Tapi yang pasti kalau mengikuti dan melihat, memperhatikan dari apa yang dijelaskan oleh Ali Fikri, KPK itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan deklarasi Amin. Meskipun orang banyak dan mayoritas, bahkan bisa dikatakan mayoritas ya, tidak bisa tidak dikaitkan dengan capres, bahwa ini adalah salah satu bentuk langkah penjegalan gitu ya terhadap duet ini. Karena sebelumnya memang sangat santer isu-isu yang keluar dan menjadi isu nasional bahwa Pak Anies Baswedan ini akan dijegal gitu ya, untuk tidak menjadi capres, untuk tidak lolos menjadi capres. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa lolosnya Anies menjadi capres tidak bisa dibendung atas kemenangannya dan yang lain-lain. Itu sebuah perspektif semua. Pemirsa, itu saja usik dari saya terkait dengan urusan masalah deklarasi Amin dan juga bagaimana langkah KPK melakukan pemanggilan terhadap Gus Muhaimin terkait kasus pembuatan software ya,
di Kemenaker di tahun 2012. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya, hikmah terhadap Gus Muhaimin terhadap PKB dan Tutar Bangsa ini, dan mudah-mudahan Gus Muhaimin karena nekat gitu ya, dan tidak hanya berani, menurut saya ini nekat gitu ya. Kekhawatiran banyak orang terkait dengan urusan persoalan masalah ini betul-betul terjadi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang betul yang disampaikan dan dijelaskan oleh KPK betul-betul adanya, sehingga Gus Muhaimin kalau betul-betul tidak terkait dengan urusan ini segera jelas dan bersih gitu ya. Kalau memang ada terkait dan tidak, biar segera jelas, sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.